Hai Tubers, sebagai YouTuber mungkin merasa videonya itu sulit dicari. Bisa dicari, tetapi kalau sudah scroll-scroll ke bawah sampai jempol santangan, baru video kita itu muncul. Nah, itu karena videonya tidak di-ranking oleh sistem. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas bagaimana caranya agar video kita mudah ditemukan di pencarian. Kalian bisa lihat videonya yang di sini. Di sana ada pembahasan membuat kata kunci pada judul dan deskripsi agar video kita itu muncul di pencarian. Nah, pada kesempatan kali ini saya coba sharing pengalaman saya sendiri agar video kita itu muncul di pencarian, yaitu kita harus bisa membuat tag yang benar. Nah, termasuk nanti saya coba sharing aplikasi atau tools yang saya coba buat sendiri untuk memudahkan kita membuat tag tersebut. Simak selengkapnya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa tips atau cara untuk membuat tag yang benar yang selama ini saya amalkan agar video kita itu muncul di pencarian. Tips yang pertama, gunakan huruf kecil semua. Kenapa kita membuat tag itu harus huruf kecil semua? Karena seperti ini, ketika kita membuat dua tag yang sama, maka tag yang kedua itu akan terhapus otomatis. Tetapi tag yang kedua itu tidak akan terhapus jika tag yang kedua itu menggunakan salah satu huruf besar atau menggunakan huruf besar semua. Contohnya seperti ini. Ketika kita membuat tag dengan kalimat tag, contohnya ya, membuat judul pada video, itu tag pertama. Lalu tag kedua, kita membuat lagi kalimat yang sama pada tag yang pertama itu. Maka tag yang kedua itu akan terhapus. Nah, itu jika huruf kecil semua. Tetapi jika tag yang kedua itu kita menggunakan salah satu ada huruf besar, contohnya seperti ini ya, ada huruf besar di sana. Nah, tag itu akan otomatis ada dua. Jadi di situ kalian sia-sia gitu ya. Jadi ada tag yang sama. Yang harusnya kita menggunakan tag dengan kata yang lain, tetapi di sana ada terdeteksi tag yang sama, tetapi salah satu tag menggunakan huruf besar. Jadi saya sarankan membuat tag itu menggunakan huruf kecil semua. Nah, dari situ juga ada pengalaman saya. Ketika saya membuat tag itu sudah mengetik panjang-panjang, tetapi ada tag yang sama. Nah kan, maka terhapus. Nah, dari situ saya coba berinovasi membuatkan aplikasi atau tools yang dari rumus Excel sederhana seperti ini. Di sana ketika kita membuat kalimat tag yang sama, maka akan terdeteksi ada warna merah di sana. Nah, dari situ kita bisa memodifikasinya dan tidak mengetik ulang dari awal. Hal ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Kalian bisa lihat yang di sini. Nah, jika kalian ingin menggunakan aplikasi atau tools tersebut, kalian bisa download link filenya di link deskripsi video ini. Atau kalian bisa mengembangkan aplikasi yang sudah saya buat tersebut. Tips yang kedua, gunakan kata tag yang relevan dengan isi video kita. Nah, jadi jangan sampai kita membuat judul A, tetapi kita membuat tag yang B. Contohnya seperti ini ya. Ketika judul isi video kita itu cara agar video kita mudah ditemukan, tetapi kita membuat tag itu dengan kata background YouTuber atau dengan kalimat green screen, misal contoh seperti itu ya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi harus tetap relevan dengan isi video kalian. Nah, dari sini juga saya berinovasi membuatkan aplikasi agar saya itu atau kita mudah membuatkan kata yang relevan dengan isi video kita. Nah, ini aplikasinya yang saya coba beri nama Metric New Tag Tool SEO. Sama seperti halnya aplikasi yang pertama, tetapi di sini ada perbedaan dari aplikasi yang pertama gitu. Di sini kita tidak perlu mengetikkan kata-kata atau kalimat dengan mengetik panjang-panjang, tetapi kita hanya memasukkan variabel yang sudah kita buat. Yang di kiri itu kita buatkan dulu judulnya, atau ada tambahan kata, kita buatkan tambahan katanya, dan kita buatkan variabel yang berbeda di sana. Dari situ kita cukup mengetikkan variabel di kolom yang di tengah itu, misal A, B, C. Nah, sudah otomatis masuk semua. Jadi tidak perlu mengetik panjang-panjang. Terusnya lagi kita bisa membuat variabel yang berbeda juga setelahnya, A, B, C atau B, C, D gitu. Nah, setelah itu kita cukup klik copy tag di sana, lalu paste ke video kalian.
Nah, itu aplikasi yang kedua saya buat sendiri ya, berinovasi. Kalau kalian ingin mencobanya, kalian bisa download filenya di deskripsi video ini, atau kalian ingin mengembangkannya, silahkan ya. Tips yang ketiga, gunakan kata tag yang sering dicari oleh orang lain. Nah, ini sama seperti halnya kita membuatkan judul pada video. Kita bisa menggunakan terlebih dahulu akun samaran, selanjutnya kita tulis per huruf di kolom pencarian, dan nantinya akan muncul beberapa kalimat. Nah, itu kita bisa gunakan sebagai tag pada video kita, tetapi tetap harus relevan ya. Nah, jika kalimat untuk tag yang di pencarian itu kurang, maka kalian bisa olah-olah kata dari tips yang kedua tadi. Tips yang keempat, jika kita sulit berpikir untuk mencari tag apa sih yang harus ada di video kita, kita bisa mengintip tagnya orang lain. Nah, untuk cara mengintip tag pada video orang lain, banyak aplikasi atau video saya juga sudah membahas. Kalian bisa lihat videonya yang di sini. Di sana ada pembahasan tentang cara mengintip tag video orang lain dengan menggunakan ponsel ataupun laptop. Tetapi tetap harus relevan dengan isi video kita. Tips yang kelima, ketika kita sudah membuatkan tag pada video kita, kita bisa mengecek ranking pada tag kita itu dengan menggunakan aplikasi TubeBuddy yang sudah saya bahas sebelumnya. Kalian juga bisa lihat videonya yang di sini. Jika ranking pada tag itu kurang nilainya, artinya nilai semakin kecil itu semakin bagus. Nah, jika nilainya masih besar, kalian bisa otak-atik lagi, tetapi tetap harus relevan dengan isi video kita. Dan juga yang paling penting adalah gunakan tag yang sering dicari oleh orang lain. Nah, itu beberapa tips atau cara yang selama ini saya amalkan untuk membuat tag pada video, sehingga video kita itu bisa mudah atau muncul di pencarian. Dan untuk hasilnya nantinya akan seperti ini. Traffic terbesar yaitu ada di penelusuran YouTube, dan untuk DSL-nya ada di Google Search. Dengan seperti itu nanti kita akan mudah mendapatkan view yang alami dari pencarian video kita itu. Mudah-mudahan kalian juga bisa mengamalkan beberapa tips yang tadi agar video teman-teman bisa mudah muncul di pencarian. Jika kalian merasa konten atau channel ini bermanfaat, jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian yang ingin menjadi YouTuber. Karena sedikit apapun kita bisa membagikan kebaikan ataupun pengetahuan ataupun ilmu, kita akan mendapatkan keberkahan. Amin. Jangan lupa kita bersilaturahmi di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan ilmu seputar YouTuber dari channel Metrik TV ini. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita bersama.